Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan masuk ibadah kita lebih lagi, kita akan menaikkan setiap penyembahan kita lagi. Kita angkat pujian, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan ini dari awal. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih karena kami masih ada sampai
detik ini dengan keadaan sehat, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pada saat ini kami memulai ibadah kami, mari Engkau menyertai setiap ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Sekarang kita akan menaikkan setiap pujian-pujian kita angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Masih sanggup berdiri ya Bapak Ibu? Siapa jadi
pujian kita. Bapak Ibu coba di sebelah kanan kirinya dikasih salam. Katakan Tuhan Yesus baik. Minimal 5 orang ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah tetap melayani Tuhan sekalipun dalam tekanan. Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita angkat satu pujian, Tuhan ini tugas kami. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan keberanian pada kita, memberikan rohnya untuk kita bisa melayani lebih lagi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan selalu. Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan,
hamba-hambanya saya persilakan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Benarlah Bapa, inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu. Biar hati kami selalu siap sedia dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah maupun senang. Hati kami tetap ingin dan rindu melayani Engkau. Memang kadang-kadang di dalam kehidupan kami tidaklah mudah, namun kerinduan kami menyenangkan hati Tuhan, itulah yang terutama. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Nyatakanlah rencana-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu ya Bapa. Biar segala sesuatunya terjadi seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus mengajar dan membimbing kami untuk mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Ya, sesuai dengan tema tadi sudah disebutkan, tetap melayani Tuhan sekalipun dalam tekanan. Ya, memang kadang-kadang kalau diucapkan gampang, ya, dalam bahasa Jawa mengatakan wet gedang awoh pakel, ngomong gampang, melakoni angel, ya itu. Tapi biar semua itu kita juga belajar. Sekalipun dikatakan susah atau sulit, tapi tidak ada yang mustahil. Karena apa? Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertindak di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dengan Tuhan, sesuai dengan lagu tadi, dalam setiap pelayanan tidaklah gampang. Hati kami, hati kita kadang-kadang diliputi rasa khawatir, rasa takut. Jangan-jangan, nah, sebelum kita melakukan, terutama kalau kita mau melakukan bersaksi ya Bapak Ibu, karena kalau kita mau bersaksi saja sudah rasa apa ya, khawatir, atau nanti jangan-jangan nanti kalau saya ngomong seperti ini masalah tentang kasih Tuhan, nanti orang itu akan menolak. Nah, seperti itu, karena sudah mulai ada rasa kekhawatiran. Namun bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan, Dia tetap ada dalam tekanan dalam hidupnya. Ya. Ketika Tuhan Yesus sudah mulai mendekati, ya, sudah mendekati kesengsaraannya, di dalam Matius pasal 20 dikatakan begini. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Matius 20 pasal 17 sampai 19 dilanjutkan ayat yang ke-29 sampai 34 ya. Matius 20 ayat 17 sampai 19 dilanjutkan 29 sampai 34. Ya. Dibuka dulu. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19 dilanjutkan 29 sampai 34. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati.
dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya ke mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Di awal berikut ini tentang pemberitahuan ketiga, ya, tentang penderitaan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada masa itu ketika Yesus menjelang penderitaannya, memang situasi di tanah Yahudi, ya di negeri Yahudi sana, memang bukanlah situasi yang enak, ya. Bukanlah situasi yang serba nyaman, karena bangsa Yahudi waktu itu ada dalam masa tekanan. Mengapa tertekan? Karena mereka ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Di tanah itulah, di tengah-tengah bangsa Yahudi, ditempatkan tentara pendudukan dari Romawi, sehingga mereka tidak bisa serta-merta atau tidak bisa sembarangan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Mereka harus tetap tunduk pada peraturan dari Roma. Memang mereka secara keagamaan, orang-orang Yahudi itu diberi kebebasan untuk melakukan ibadah setiap hari, setiap minggu, ya. Mereka diberi keleluasaan. Tetapi disitulah juga rawan konflik, ya, rawan terjadi permasalahan, karena ada di sana itu seringkali terjadi pemberontakan, sekalipun dalam skala kecil, ya, tapi disitulah ada potensi atau ada kemungkinan orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan. Nah, di sana terkenal juga orang yang berjiwa nasionalis yang menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu akan tahu siapa di situ. Simon, ya, Simon orang Zelot. Dia seorang Yahudi yang sangat-sangat nasionalis. Dia berjuang bagaimana bangsa Yahudi bisa menang, bisa dibebaskan dari penjajahan Romawi. Ya, Bapak dan Tuhan, itu sedikit tentang latar belakang kondisi politik yang ada di tanah Yahudi, ya, di tengah-tengah bangsa Yahudi. Nah, mengapa sekarang kita boleh belajar tentang ancaman yang terjadi pada diri Tuhan Yesus? Di dalam kehidupan Tuhan Yesus kita tahu, dari kecil dia sudah terancam. Ketika dia lahir, ya, dia terancam dibunuh oleh Herodes Agung. Melalui informasi dari orang-orang Majus, dia sudah terancam di sana. Makanya dia harus diungsikan ke tanah Mesir. Dia sudah terancam mau dibunuh. Nah, sekarang ketika dia sudah melakukan pelayanan secara luas, ya, di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi sendiri, dia pun mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Nah, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati. Nah, ancaman yang pertama di sini Bapak Ibu, ancaman yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah
apa itu namanya, pembunuhan. Ya. Dia akan disengsarakan, dibuat sengsara. Tadi di awal sudah diancam oleh Herodes Agung untuk mau dibunuh. Sekarang pun ketika dia melayani sudah dewasa juga terancam mau dibunuh. Nah, tetapi mengapa Tuhan Yesus juga tetap melanjutkan perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem? Ya, ketika itu mereka sedang berjalan dalam ancaman kesengsaraan. Itulah yang menjadi latar belakang kehidupan peristiwa ini. Tuhan Yesus sendiri sudah terancam hukuman, ya, terancam hukuman ketika dia pun melayani sudah terancam, ya. Ketika di awal di tengah-tengah bangsa Yahudi sendiri di kotanya di Nazaret, dia mau dilemparkan dari tebing, ya. Ketika ditolak oleh orang-orang Nazaret, dan sekarang pun ketika beberapa tahun ketiga ini dia mengatakan di Yerusalem dia akan dibuat sengsara dan dijatuhi hukuman mati. Tapi mengapa Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan bangsa Yahudi, tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya? Dia tetap mau melayani di sana. Dia tetap memiliki visi atau misi yang ada di tengah-tengah bangsa Yahudi sendiri. Mengapa? Itu semuanya karena memang dialah yang harus memulai suatu karya yang sangat luar biasa itu di tengah-tengah dimulai dari tengah-tengah bangsa Yahudi sendiri, bukan di luar yang lain. Kalau secara manusia mungkin akan meninggalkan tanah Yahudi ke bangsa lain atau ke tanah lain, ke negara lain, ke tempat lain yang lebih aman. Tapi di sini Bapak Ibu kita melihat ancaman yang sangat terus menerus, ya terus menerus sangat membahayakan kehidupan pribadi Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan, dia tetap taat apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti ketika ancaman itu mengancam kita, mengancam keselamatan kita. Kadang-kadang kita menjadi takut dan kita lari kalau ada ancaman. Itu manusiawi Bapak Ibu, kalau ada ancaman lari meninggalkan. Tapi bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika dia dalam ancaman, dia justru tetap berani menghadapi. Nah Bapak Ibu Tuhan, untuk saat ini kita sebagai orang Kristen memang kadang-kadang kalau kita menghadapi ancaman, ini pada umumnya entah itu hamba Tuhan, entah itu awam, kalau sudah menghadapi namanya ancaman, dia akan mundur sedikit demi sedikit mundur. Cari aman dulu, cari waktu yang terbaik, yang tepat supaya tidak menjadi kerusuhan. Bahkan kita sering mendengar berita saudara-saudara kita sendiri, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dibersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, banyak sekali yang harus menghadapi penjara. Ketika meninggalkan iman mereka yang lama dan mau menjadi pengikut Kristus, harus mengalami kesengsaraan. Banyak sekali contoh-contohnya ketika ada siapa yang sudah meninggal itu, maaf saya sedikit lupa, tapi dia harus mengalami penjara selama 6 tahun. Bahkan sekarang ini yang namanya Muhammad KC juga harus menghadapi penjara selama 10 tahun karena dia menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah di tempat yang lain, di imannya lain dia salah, tapi dialah menyatakan kesalahan, dia harus menghadapi konsekuensinya, harus menghadapi penjara. Dan banyak sekali orang-orang Kristen yang di Indonesia ini harus dipenjara karena apa? Karena mempertahankan imannya. Karena harus berani menyatakan pelayanan itu sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang memang berat ya, tapi haruslah kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itulah situasi politik di negara kita ini juga hampir sama dengan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Yang namanya ancaman dimanapun pasti ada, entah itu
hanya sekedar dianiaya atau sampai pembunuhan, itu pasti terjadi. Karena apa yang semua itu sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada umatnya, bahwa orang-orang yang mengikuti dia akan dibenci. Ya, mengapa? Karena pengikut Kristus pasti dibenci. Dunia pun mudah membenci Yesus, makanya dunia pun membenci para pengikut Yesus. Itu sudah terjadi. Tidak bisa kita pungkiri. Dia namanya pembunuhan, tidak bisa aniaya dan pembunuhan tidak bisa ditinggalkan, pasti ada. Bahkan dulu di Sidoarjo pun hamba Tuhan dari salah satu gereja harus mati dibakar. Ya, karena apa? Karena ya memang itulah pengikut Kristus resikonya. Bahkan saya sedikit tahu bahwa di sini pun pada awal ketika gereja sudah dibangun, ya ancaman untuk membuat ibadah ini terganggu pasti ada. Ya, semua itu memang dunia tidak mengenal kasih, dunia tidak mengenal Tuhan. Dan orang-orang di sini kita ini dipakai oleh iblis untuk membuat gagal. Tapi justru karena iman, karena kasih yang tidak pernah berkesudahan, itulah yang membuat kita selalu berani untuk melakukan pelayanan. Memang ancaman tidak pernah, tekanan tidak pernah yang namanya berlalu, tapi harus kita hadapi. Bapak dan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberikan kepada kita contoh-contoh yang terbaik. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, itulah mereka berjalan dari Yeriko mau menuju ke Yerusalem. Di tengah jalan mereka bertemu dengan, menurut Matius ini ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu tentu tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka 2 orang buta ini? Mereka meminta sedekah, atau katakan saja mengemis, ya. Mengapa mereka mengemis? Karena mereka membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat di tempat itu, di jalan itu, supaya mereka kalau sudah diberi, ya paling tidak uang lah, bisa untuk makan, ya bisa untuk membeli makanan, untuk membeli roti waktu itu. Dan ketika inilah kita harus belajar kembali. Ketika Tuhan Yesus lewat, berbanyak orang yang mengikuti dia, dan inilah uniknya, 2 orang buta ini mendengar, kok ribut-ribut orang banyak itu kenapa? Mereka kan buta, mereka nggak lihat. Mengapa kok orang-orang pada ribut, ramai banget ini, kenapa? Ya mereka tidak melihat, tapi mereka patahnya mendengar. Ada apa toh kok ribut ramai sekali, ada orang. Saya mengatakan, Yesus lewat. Siapa yang lewat? Tuhan Yesus lewat. Nah, orang buta ini sudah sedikit-sedikit mendengar informasi tentang Yesus. Siapakah Yesus itu? Nah, dia mendengar bahwa Yesus adalah anak Daud. Dialah Tuhan, anak Daud itu. Dia sudah mendengar semua itu. Tapi dia belum pernah melihat karena memang mereka buta. Oleh karena itu, ketika mereka tahu bahwa Yesus yang lewat, mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang yang lewat, yang dekat dia, mana? Diam kamu. Nah, seperti itu. Secara manusiawi, orang buta ini akan galak banget toh, terus diam. Tapi apa terjadi? Orang ini tidak mau berhenti berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Nah, disinilah kita bisa melihat ternyata orang yang butuh dilayani pun juga sebenarnya ada tantangan.
Orang yang dilayani pun, yang minta dilayani pun juga ada masalah, dihalang-halangi. Dua orang pengemis ini dihalang-halangi oleh orang-orang banyak yang lewat di situ, yang bareng berjalan dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu bagi mereka tidaklah sesuatu yang menjadi penghalang. Bagi dua orang buta ini tidak menjadi penghalang. Dia tetap berseru, dia tetap berteriak memanggil Tuhan Yesus. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Meminta belas kasihan. Ya, ini penerapannya bagi orang Kristen. Ketika kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan apapun, kita juga perlu berdoa. Ternyata memang namanya doa, katanya bagi orang Kristen doa itu adalah nafas kehidupan. Ya, firman Tuhan adalah makanan bagi kita. Nah, kalau kita berhenti berdoa ya kita katanya kehabisan nafas. Makanya yang namanya doa itulah penerapan bagi kita. Yang kita lakukan adalah berseru ketika kita di dalam masalah. Pertolongan akan datang, ya memang kadang-kadang Tuhan sendiri memberikan pertolongan. Tapi kadang-kadang kita harus berpikir secara nalar bahwa apa yang Tuhan lakukan melalui orang lain itulah yang membuat kita bisa tertolong. Ya. Kemungkinan kalau orang-orang Yahudi yang itu berjalan bersama-sama dengan Yesus hanya memikirkan masalah sedekah, masalah memberi sedekah kepada orang buta ini. Tapi yang mereka lakukan tidaklah mengerti ya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi waktu itu ketika melihat orang si pengemis ini berteriak, mereka tidak paham apa yang dibutuhkan oleh orang buta ini. Mereka yang beranggapan, kamu ini butuh duit, kamu butuh roti, itu. Tapi sebenarnya mereka tidak paham apa yang dibutuhkan terdalam, ya kebutuhan yang paling dalam, kebutuhan yang paling mendasar dari si dua orang buta ini. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan mereka, seruan mereka, dia berhenti. Ya, dia berhenti. Dia berhenti dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang buta itu. Mereka memanggil-manggil terus dan Yesus berhenti. Apa yang kata Yesus, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Demikian juga Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apa yang kamu butuhkan? Memang dia sudah tahu Bapak Ibu, dia tahu apa yang kebutuhan kita. Makanya kita perlu berdoa. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan sedikit materi ketika di persekutuan doa bahwa kadang kita ini dihalang-halangi oleh si jahat untuk mengatakan, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita nggak perlu berdoa. Tuhan sudah tahu kebutuhan saya, aku nggak perlu berdoa. Tapi disinilah kita perlunya berdoa, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan ya bukannya Tuhan nggak tahu, supaya kita pun juga mengungkapkan isi hati kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Makanya dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Nah, itu kebutuhan mereka yang mendasar. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ya orang buta kan otomatis harus melihat dulu. Supaya apa? Supaya dapat beraktivitas, dapat bekerja, melakukan apapun yang dibutuhkan. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Inilah hati Yesus. Ketika dia di dalam tekanan, ketika di dalam ancaman, dia tetap peduli kepada orang yang susah, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Memang orang buta itu sulit untuk susah ya. Mau berjalan ke mana harus pakai tongkat, atau kalau pakai tongkat bahaya, bisa kejeglong. Makanya sekarang ini kalau di jalan-jalan sering ada tanda, trotoar itu ada tanda untuk orang yang buta, pakai tongkat itu ada yang berbintik-bintik seperti itu. Sebenarnya khusus untuk orang buta. Tapi namanya orang Indonesia ya. Kadang-kadang jalan atau trotoar itu ditutup dengan dagangan, ditutup dengan parkiran seperti itu. Mereka tidak memahami. Nah, tapi sekarang inilah
Kita fokus kembali ke sini. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, sekalipun dia di dalam tekanan dari bangsa Romawi dan juga orang-orang Yahudi yang membenci dia tetap memberikan hatinya untuk mau menolong orang-orang di dalam kesulitan, yang sangat-sangat membutuhkan pertolongannya, membutuhkan akan kasihnya. Memang tidaklah mudah. Tidaklah mudah ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam kesulitan. Sebenarnya aku pun juga membutuhkan pertolongan, tapi gimana ya? Itulah yang perlu kita pahami. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika ada orang lain membutuhkan juga pertolongan, curhat kepada kita, apa yang kita lakukan? Karena kita juga ganti-gantian curhat. Aku pun juga sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan. Kira-kira gimana? Kamu masih mau menolong saya atau kamu yang aku tolong? Tapi inilah satu yang luar biasa dari Tuhan. Ketika di dalam kesulitan, di dalam tekanan, ancaman, dia tetap memberikan hatinya untuk orang-orang yang membutuhkan kasihnya. Tetap dia melayani, siapapun yang membutuhkan, Tuhan tetap melayani. Ini yang terjadi pada kita. Kalau kita saat ini memang kadang-kadang juga berpikir, saat ini saya sedang butuhkan uang yang banyak, terutama untuk ke rumah Tuhan ini. Ketika ada orang membutuhkan, datang ke kita, butuh uang untuk membangun tempat ibadahnya, sementara kita juga membutuhkan, apa sikap kita? Itu. Nah, tapi biarlah Tuhanlah yang membuat kita memahami apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Kebutuhan yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur, itu membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Biar semua itu kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Tetapi dalam setiap keadaan, ketika kita melihat akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Dan kita semua orang yang percaya kepadanya menjadi saksi yang terindah. Bila kasih Allah itu selalu mengalir dalam hidup kita, seperti dalam lagu ini, Tuhan ini tugas kami, beri keberanian, ya, beri keberanian bagi kami, ya, supaya semua itu menjadi terbaik dalam kehendak Tuhan. Ya, tadi memang kadang-kadang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dengan pertolongan Tuhan kita bisa menembus batas secara akal manusiawi. Ya, bisa menembus batas akal manusia. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dengan bersama Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, semua yang tadi mustahil untuk kita lakukan bisa terjadi. Pertolongan itu Tuhan berikan kepada kita, sekalipun kita kadang-kadang merasa terlambat pertolongan itu. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong gerejanya yang selalu berseru-seru meminta pertolongannya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita yang selalu berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Biar ketika kita berdoa menggerakkan hati Yesus, memberikan hati Yesus itu tetap memiliki rasa iba, dan kita pun juga memberikan hati kita memiliki rasa belas kasihan melihat keadaan orang lain. Hati kita iba, penuh belas kasih untuk bisa menolong yang di dalam kesulitan. Di sekitar kita sebagai orang Kristen, kita harus berani untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kasih Tuhan itu yang terbaik bagi kehidupan kita, dan kasih Allah akan semakin dikenal di dalam kehidupan umatnya, khususnya yang ada di GWI Mantenan, di GWI Mantenan ini. Apa yang dilakukan oleh hambanya itu membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang terindah bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, saya undang singer, teman musik, sound leader untuk maju ke depan. Kita akan ulangi lagi ini. Berikan kepada kami hati yang mengasihi.
Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum Ya Bapa, mengenal kasih Bapa. hati kami Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba sudah kasih seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, mereka yang tersesat, beri mereka yang dalam kegelapan, keberanian bagi kami. berikanlah kami ya Tuhan, Taruhlah pelayan-pelayan roh yang rela melayani berani dan rela menyenangkan kami rela hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa yang penuh kasih, bila Kau tanamkan dalam hati kami, bila Roh Kudus terus mengajari kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Seperti Engkau memiliki hati yang penuh dan belas kasihan, demikian juga hati kami ya Bapa. Iba melihat keadaan lingkungan kami, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui hidup kami ya Bapa. Hati kami kadang hancur ketika melihat situasi yang tidak bisa dapat kami kendalikan. Tapi Roh Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil untuk menolong setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, khususnya bagi jemaat Tuhan sendiri dan juga untuk orang-orang sekitar kami ya Bapa. Berikan kepada kami ya Bapa hati yang mengasihi, rela melayani Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui hidup kami. Melalui hidup kami banyak orang yang mengenal Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka menjadi senang ya Tuhan melihat kasih Tuhan itu melalui hidup kami.
Pakailah jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Pakailah Tuhan, ya Tuhan. Pakailah ya Tuhan jemaat-Mu di tempat ini untuk menyatakan kasih-Mu, melayani mereka yang dalam kegelapan, yang tersesat. Berikan kami roh yang rela untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kami inginkan, yang kami rindukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkapi kami ya Bapa dengan roh kudus dan kasih serta kuasa Tuhan yang membuat kami semakin dalam, semakin mau nyata akan kasih itu kepada sesama kami yang sangat-sangat membutuhkan pengurahan tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan kepada yang bertugas, saya persilahkan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang kita mau mendengarkan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, Persekutuan Wanita Selasa 31 Oktober 2023 pukul 4 sore. Firman Tuhan oleh Ibu Topot Banjen STH, pemimpin pujian oleh Ibu Win di tempat Ibu Maria. Lalu Persekutuan Kaum Pria Selasa 31 Oktober 2023 pukul 7,
Firman Tuhan oleh Bapak Danardono MTH, pemimpin pujian oleh Bapak Suaman di tempat Bapak Suaman. Lalu ada persekutuan keluarga Jumat 3 November 2023 pukul 18. Firman Tuhan oleh Saudari Maria Westi STH, pemimpin pujian Bapak Paijan di tempat Bapak Paijan. Lalu yang keempat ada persekutuan remaja Sabtu 4 November 2023 pukul 4 sore, firman Tuhan oleh Saudari Rince, pemimpin pujian Saudari Ivana, pemain musik Saudara Fitrik di tempat Saudari Ivana. Lalu ibadah umum Minggu 5 November 2023 pukul 7 pagi, firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala Simamora STH, pemimpin pujian Saudari Maria, singer oleh Saudari Melia dan Saudari Weli, pemain musik Saudari Ivana, operator LCD Saudara Christian, persembahan oleh Saudari Andina, tata gereja oleh keluarga Bapak Matias Triutomo. Sekolah Minggu pukul 7.30 oleh Pendeta Muda Topot Banjen STH. Demikian warta gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti untuk doa syafaat dan doa penutup saya serahkan kepada Ibu Topot. Tapi sebelum itu mari kita angkat pujian. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa syafaat kita Bapak Ibu. Kita berdoa untuk bangsa negara ini. Kita berdoa buat kedamaian yang ada di bangsa ini. Kita juga sama-sama berdoa supaya kita anak-anak Tuhan diberikan juga kebijaksanaan, diberikan juga hikmat, supaya kita dapat menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang memilih yang terbaik, baik itu dalam sikap kita dalam masa-masa kampanye. Kita juga berdoa untuk gereja ini, buat pengurusan surat-surat izin yang sedang diproses. Kita juga berdoa buat iman jemaat, supaya Tuhan terus berikan iman yang bertumbuh. Mari kita sama-sama naikkan doa syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami naikkan doa kami Tuhan di hadirat-Mu. Segala ucapan syukur kami Tuhan, karena bangsa ini adalah di mana kami berada di tengah-tengah bangsa ini. Kami bagian daripada bangsa ini Tuhan. Kami berdoa tahun-tahun ini masa-masa politik. Kami berdoa Tuhan, berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa ini. Berikanlah rasa takut akan Tuhan bagi pada rakyat Indonesia, sehingga Tuhan ada kedamaian di bangsa ini, kedamaian di bangsa kami juga, kedamaian bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang ada di gereja ini. Berikan kami kebijaksanaan menentukan sikap kami, supaya kami tidak mudah terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik. Tapi kami bijaksana Tuhan untuk memilih yang terbaik, menentukan sikap kami, apa yang harus kami lakukan sehingga kami menjadi anak-anak yang berpengaruh baik. Kami juga berdoa untuk keberadaan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, proses pengurusan surat-surat IMB masih sedang berjalan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, memudahkan, melancarkan, bahkan Engkau yang turut bekerja untuk menyelesaikan semuanya Tuhan. Saat kami tidak sanggup, saat kami tidak berdaya, Tuhan yang turut bekerja. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Berikanlah Tuhan kekuatan saat mereka lemah. Berikan kecukupan saat mereka kekurangan. Berikan kesehatan saat mereka sakit. Tuhan hadir tepat waktu. Tuhan ada di dalam kehidupan jemaat-Mu. Berikan iman yang teguh dalam hidup mereka. Dan berikan mereka Tuhan hati juga. Sungguh-sungguh kami Tuhan bisa mau melihat kiri kanan kami. Melihat orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Tolong kami Tuhan. Kami juga berdoa hari ini. Buat Ibu Gembala Sidang yang melayani Tuhan. Pakai beliau, urapi beliau. Terus perlengkapi dengan kuasa-Mu. Begitu juga dengan keluarganya Tuhan. Dalam naungan kasih Tuhan melingkupi. Kami terus berdoa, biarlah kasih Tuhan turut bekerja dalam keluarga mereka. Dalam segala pergumulan-pergumulan Ibu Gembala Sidang pun Tuhan yang turut bekerja. Hari ini Tuhan, kami serahkan kemajuan gereja ini dalam bimbingan Tuhan. Semua yang terlibat, semua yang berperan, Tuhan memberkatinya Tuhan. Majelis yang merancangkannya Tuhan memberkati. Satu program Tuhan yang harus kami segera laksanakan adalah baptisan. Sampai hari ini Tuhan kami belum menemukan tempat yang untuk pelaksanaannya. Namun kami berdoa Tuhan buka jalan. Hari ini pun Tuhan pimpinlah kami untuk mencari tempat yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Kami berdoa Tuhan beri yang terbaik menurut Tuhan. Sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, ini doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.